البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكمullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Isriniyat karya Syekh Abdul Khaliq Asbahullah, seperti biasanya setorkan hadis yang kemarin kita baca. Ada dua hadis pendek-pendek, sering antum dengar dan tidak asing lagi di telinga kita semuanya, yaitu hadisnya Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu seputar adab izin dalam bertamu, dan hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu tentang termasuk amalan yang baik, yaitu menampakkan wajah yang berseri-seri ketika berjumpa saudaranya. Tafadhal barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. La tahkiranna la tahkiranna la tahkiranna minal ma'ruf. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal.
Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ayo, na'am. Santai aja, kondisikan. Ayo. tidak ta'zana ahadukum salatan falam yajlis lahu Ya, Pak. Na'am, la ba'as. Tafadhal. Tafadhal. Walau. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Untuk dipersiapkan, alhamdulillah nanti. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahkiranna min al-ma'rufi syai'an walau anta akhaka biwajhin walau anta akhaka biwajhin sharif. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. 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 Tafadhal. Harun, tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Ya, tafadhal. Ya.
in takhaffa mungkin. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Ya, na'am. وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ومسلم. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Apa? Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Tutup dulu bukunya. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Ditutup bukunya. Bismillah. Ayo, falam. Falam. Ayo. Falam yu'dan lah. Kondisikan dulu. Bismillah. Bismillah.
tahkifanna. Hurufnya dilihat, hurufnya apa kemarin? La tahkiranna. La tahqiranna. Ayo na'am barakallahu fiik. A'anakumullah. Bismillah. Idza sta'dana ahadukum salasan falam fal yaduk falam yu'dan lahu fal yusab mana fal yarji' mut la tahkiranna syai'an walau antal akhaka biwajhin talqihi biwajhin talik. Awanam barakallahu fiikum a'anakumullah. Caranya kalau misalkan yang kecil-kecil menghafal belum tahu bacaannya disodorkan yang besar biar nanti bacaannya benar. Paham ya? Itu penting kalau bacanya benar, ngapalnya benar. Tapi kalau ngapalnya bacanya udah keliru nanti keliru juga. Sodorkan yang besar-besar mungkin yang udah lama sama Abdurrahman Maros atau Abdul Maros atau Ihsan atau siapa. Paham ya? Nah, disodorkan atau sama Al-Akh Handolah atau siapa, sodorkan. Nanti biar enggak keliru ketika menghafal. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-muallif wa sabahullah. Perhatikan baik-baik halaman 175. Hadisnya ana baca, artinya didengarkan biar besok menghafalnya mudah. Tatyibul khawatir. Bab yang baru yaitu tatyibu al-khawatir. Membikin tenang perasaan orang lain. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau antum menolak pemberian orang, jangan sampai orang lain yang memberi antum itu kecewa gitu loh. Biar enggak kecewa bagaimana? Antum mengkabarkan alasannya kenapa enggak terima gitu loh. Paham belum? Kadang-kala ada orang ngasih makanan ke antum atau menolak. Tujuan antum menjaga harga diri benar, cuman antum menolak itu kadang-kala membuat orang lain yang ingin bersedekah kecewa. Paham belum? Nah, bagaimana caranya biar dia tidak kecewa? Dibikin tenang perasaannya, yaitu dengan cara menyebutkan alasannya. Kenapa si fulan dikasih kok enggak mau nerima? Kecewa kan ya? Sebutkan alasannya biar dia enggak kecewa gitu ya. Ini yang akan kita bahas. Tatyibu al-khawatir, yaitu membikin baik, membikin tenang perasaan-perasaan. Paham ya? Jadi menjaga perasaan orang lain. Kalau antum dikasih pemberian kok antum nolak, sebutkan alasannya apa gitu loh. Jangan enggak mau, udah pergi gitu. Membikin kecewa orang lain itu loh. Paham ya? Nah, bagaimana caranya biar tidak membikin kecewa? Di antaranya menyebutkan alasannya. Karena Rasulullah SAW
hampir tidak pernah menolak pemberian orang lain. Paham ya? Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika beliau dikasih harta oleh Rasulullah SAW, beliau sempat menolak. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, a'tihi ila man huwa afqar ilaihi minni. Ya Rasulullah, berikanlah harta itu kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Umar, idza ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu sa'ilin wala musrifin fakhudhu fatamawwalhu aw tasaddaq bih. Masya Allah, arahan dari Rasulullah SAW. Wahai Umar, apabila datang kepadamu pemberian berupa harta, maka ambillah, jadikanlah harta itu milikmu. Kalau kamu tidak butuh, sedekahkanlah. Ambil dulu, kalau kita perlu kita miliki, kalau kita nggak butuh, udah banyak uang, udah cukup, sedekahkan. Gitu loh maksudnya. Paham belum? Jadi menolak pemberian orang lain, paham ya? Itu sebenarnya tidak ada masalah. Cuman kabarkan kepada dia alasannya apa menolak itu loh. Paham belum? Nah, Umar bin Khattab waktu itu sempat menolak. Ya Rasulullah, a'tihi ila man huwa afqar ilaihi minni. Ya Rasulullah, berikanlah uang tersebut, harta tersebut kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku. Umar bin Khattab menolak dengan mengalihkan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai Umar, kalau datang kepadamu harta pemberian seperti ini tanpa kamu minta-minta, tanpa kamu mengharapkan pemberian orang lain, ambillah. Masya Allah, arahan yang sangat bagus sekali. Jadi kalau antum dikasih orang, paham ya, walaupun antum sudah cukup, punya uang, kalau itu pemberiannya halal, ambil, nggak masalah. Kalau kamu butuh, dimiliki antum. Tapi kalau antum sudah cukup, kamu sedekahkan, itu loh. Antum sedekahkan atau kalian sedekahkan, seperti itu. Nah, kemudian suatu ketika Rasulullah SAW pernah diberi padanya minyak wangi. Beliau nggak pernah menolak. Paham ya? Bahkan para ulama mengambil istinbat pendalilan tersebut bahwasanya dilarang menolak pemberian minyak wangi orang lain, kecuali kalau punya alasan yang syar'i. Ada orang kasih minyak wangi atau jangan, wah nggak mau. Kalau ada alasan nggak masalah, tapi kalau nggak ada alasan hukum asalnya diterima. Paham ya? Ada orang kasih minyak wangi terima. Kecuali kalau dia sakit, atau mungkin hidungnya sakit, atau mungkin nggak bisa mencium bau minyak wangi misalkan, alergi misalkan, baru sebutkan alasannya. Nah sekarang hampir mirip ya dengan kisah-kisah yang Anda sebutkan. Kita lihat. Anis Sa'ad ibn Jassamah Al-Laitsi. Jarang kita dengar hadis ini. Maksudnya jarang kita dengar nama sahabat ini, tapi sahabat ini ternyata punya periwayatan dari Rasulullah SAW. Kita lihat sini. Anis Sa'ad bin Jassamah Al-Laitsi radhiyallahu anhu, annahu ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wahshiyya wa huwa bil abwa aw biwaddan faraddahu alaihi falamma ra'a ma fi wajhihi qala inna lam naruddahu alaika illa anna hurumun. Muttafaqun alaih. Perhatikan baik-baik artinya, ana terjemahkan. Dari hadis Sa'ad bin Jassamah radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu ketika beliau memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW pemberian, yaitu apa? Hewan buruan yang dia tangkap. Itu himar wahsy, keledai liar. Yang haram itu keledai piaraan, himar ahli itu haram. Tapi kalau keledai liar halal. Paham ya? Bedakan ya. Jadi himar ada dua, himar ahli sama himar wahsy. Himar ahli itu keledai piaraan yang dia rawat di rumahnya, dia tunggangi, dia pakai untuk mengangkut barang, itu haram. Itu haram. Tapi kan itu keledai Ustaz, walaupun keledai dikecualikan. Paham ya? Nah, yang halal itu himar wahsy, keledai liar. Nah, suatu ketika Rasulullah dikasih hadiah oleh Sa'ad bin Jassamah. Hadiah apa? Nah, barakallahu fikum, hasil buruannya itu himar wahsy, keledai liar. Dalam keadaan waktu itu Rasulullah berada di tempat namanya Abwa atau Waddan. Disebutkan bawah itu Al-Abwa jabalun min amalil furu' bi dhammil fa' war ra. Furu'. Intinya Abwa itu nama tempat, yaitu nama tempat yang dikenal itu adalah pegunungan tempat tersebut. Abwa atau Waddan. Waddan sebutkan bawah itu maudhi'un bi qurbil Juhfah. Nama tempat dekat dengan kota Juhfah. Paham ya? Ini nama tempat berarti Al-Abwa, Waddan nama tempat semuanya. Waktu itu Rasulullah berada di Abwa atau Waddan. Faraddahu alaihi. Kemudian Rasulullah menolaknya. Dikasih hadiah, beliau menolak.
enggak mau. Tapi beliau enggak diam, menyebutkan alasannya. Nah, ini yang penting di sini. Kalau antum nolak pemberian orang lain, jangan diam saja. Sebutkan alasannya kenapa, biar dia tidak kecewa, biar nanti dia tidak apa? Sakit hati perasaannya misalkan. Kita lihat sini. Falamma ra'a ma fi wajhihi. Kemudian tatkala Rasulullah SAW melihat pada wajahnya nampak kecewa, itu ngartikannya gitu. Jadi tatkala beliau melihat wajahnya kok kelihatannya kecewa, qala, kemudian Rasulullah mengatakan, inna lam naruddahu alaik. Sesungguhnya kami bukan berarti menolak hadiah kepadamu. Paham ya? Bukan berarti kami menolak hadiah. Melainkan kenapa kok kami tidak mau? Illa anna hurumun, karena sesungguhnya kami dalam keadaan ihram. Jadi menolaknya itu karena ada alasannya. Dalam keadaan Rasulullah waktu itu masih ihram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kan alasan beliau kenapa? Karena tidak makan hewan buruan, kan lagi kondisi beliau lagi ihram. Paham ya? Itu alasan beliau, bukan karena menolak pemberian, bukan. Syahidnya di sini beliau menyebutkan alasannya. Jadi alasannya beliau waktu dikasih menolak itu alasannya apa? Karena beliau lagi ihram. Paham ya? Inna lam naruddahu alaik. Sesungguhnya kami itu tidaklah menolak pemberian kepadamu, melainkan karena kami dalam kondisi masih ihram, gitu loh. Paham belum? Jadi beliau ketika menolak hadiah tersebut, menyebutkan alasannya enggak? Menyebutkan enggak? Menyebutkan. Itulah yang membuat orangnya tidak kecewa. Awal mula sempat kecewa, ini kasih kok enggak mau, gitu loh. Paham ya? Sisi pendalilan situ. Jadi kalau antum atau kita dikasih pemberian orang lain, enggak nerima, nolak, kasihlah alasannya, biar orang yang memberikan itu enggak kecewa. Si fulan itu kasih uang kok enggak nerima, kenapa ya? Atau dia itu karena kurang banyak uangnya, atau kurang banyak pemberiannya, menimbulkan orang itu bertanya-tanya gitu loh, kecewa. Ana mau sedekah kok ditolak gitu loh. Biasanya orang mau ngasih itu kan niatnya di antara lainnya sedekah. Paham ya? Taruhlah ada fa'ilul khair muhsinin misalkan, ngasih uang antum sekian juta misalkan, atau sekian ratus misalkan, tujuan dia kan sedekah, infak. Lah kalau kita tolak, biasanya kecewa. Paham ya? Nah, sebutkan alasannya kalau misalkan kita tidak menerima pemberian tersebut, biar tidak kecewa. Paham ya? Hukum asalnya malah justru apa? Selama pemberian tersebut halal dan tanpa bersyarat, terima. Sebagaimana hadisnya siapa tadi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Umar, idza ja'aka min hadzal mal wa anta khairu sa'ilin wala musrifin fakhudhu fatamawwalhu aw tasaddaq bih. Wahai Umar, kalau kamu dikasih harta dalam kondisi kamu tidak minta-minta dan kamu tidak mengharapkan pemberian tersebut, ambillah uangnya, jadikanlah milikmu, atau kamu sedekahkan. Paham belum? Jadi kalau misalkan ada orang kasih antum roti, makanan, uang ke antum misalkan, akhi, tafadhal. Ana enggak mau misalkan. Sebutkan alasannya, biar yang ngasih antum enggak kecewa. Afan ya akhi, mungkin ana menolak ini bukan karena menolak pemberian, tapi afan selama ini kalau makan nasi campur ayam ini alergi misalkan. Nyebutkan alasannya. Oh, berarti dia enggak menerima karena alergi. Selesai. Tapi kalau diam aja enggak mau, timbul perasaan itu loh. Nah, itu perasaan itu dijaga. Nah, barakallahu fi. Kita lihat sini. Wa fi annahu yustahabbu liman imtana'a min qabuli hadiyatin wa nahwiha. Perhatian bawah itu penjelasannya. Wa fihi annahu yustahabbu liman imtana'a min qabuli hadiyatin wa nahwiha li'udrin an ya'tadhira bidzalik ilal mahdiyyi tatyiban liqalbih. Masyaallah, adab yang sangat mulia ini. Disebutkan dalam syarah Sahih Muslim lil Imam An-Nawawi rahimatullah alaih, di dalam hadis tersebut ada pendalilan disunnahkannya, mustahab bagi orang yang tidak menerima hadiah dan yang semisalnya dikarenakan udzur ini. Lihat ini, dikarenakan udzur, enggak nerimanya itu karena udzur, ada alasan, maka hendaknya dia menyebutkan alasannya kepada orang yang memberikan hadiah. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar membikin tenang hatinya, hati orang yang ngasih. Coba kalau antum sekarang ya sudah niat dari rumah bawa makanan atau pakaian, antum inginnya niatnya apa? Mau disedekahkan, dikasihkan kepada si fulan. Tiba-tiba si fulan nolak. Bagaimana perasaan antum? Kecewa enggak kira-kira? Kecewa enggak kira-kira? Antum dari rumah dan niat ingin bersedekah.
ingin bersedekah, ingin berinfak. Ternyata orang yang antum kasih itu nolak dia. Kira-kira bagaimana perasaannya? Kecewa enggak? Kecewa enggak kira-kira? Kecewa. Nah itu, kecewa itu bagaimana caranya biar hilang? Dengan cara menyebutkan alasannya. Paham soalnya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum, berarti menunjukkan bahwasanya menjaga perasaan orang lain, nah dengan cara apa? Menyebutkan alasan ketika dia menolak atau yang semisalnya, itu sangat dianjurkan. Nah, biar nanti tidak terjadi salah faham, tidak terjadi apa? Barakallahu fikum, timbul perasaan yang tidak enak atau kecewa atau yang semisalnya. Kemudian perhatikan baik-baik dalam hadis tersebut. Diambil pendalilan juga bahwasannya himar wahsy, yaitu keledai liar halal. Lah terus yang haram yang mana? Keledai piaraan, namanya himar ahli namanya. Padahal kita tunggangi, kita naiki, kita pakai untuk mengangkut barang, tapi justru itu haram. Lah kuda kok diperbolehkan ya? Sapi diperbolehkan, onta halal, tapi kalau keledai piaraan enggak boleh, dikecualikan. Memang kalau keledai piaraan enggak boleh memang, tapi kalau wahsy, liar silahkan. Paham ya? Kalau kuda bagaimana? Kuda bebas. Ini keledai. Ya na'am barakallahu fiik, seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita ambil pendalilan juga di situ. Kadangkala orang kecewa nampak dari wajahnya. Lihat ini, Rasulullah ketika menolak kemudian lihat wajahnya, nampak kecewa nih. Berarti apa? Wajah itu kadang na'am barakallahu fikum, reaksi yang ditimbulkan atau yang muncul dari wajah kadang menampakkan dia itu ada gambaran gitu loh. Wah ini kecewa, wah ini enggak suka, wah ini marah. Nampak di mana? Wajahnya biasanya. Marah, nampak wajahnya. Merengut misalkan. Kecewa, agak gimana? Ya? Senang, nampak pada wajahnya. Sehingga kadangkala seseorang bisa menilai itu dari wajahnya. Kadangkala ya seperti itu ya. Karena kenapa kita katakan kadangkala? Karena kalau orang itu pandai mengkondisikan keadaannya, walaupun dia kadang susah, itu pun nampak wajahnya senang aja dia. Senyum-senyum aja dia. Hayyakallah ahlan wa sahlan. Padahal hutangnya banyak. Paham ya? Ya, hutangnya banyak, kemudian banyak masalah, banyak pikiran, tapi karena dia pandai mengkondisikan keadaannya enggak nampak di hadapan manusia. Nah, seperti itu. Itu hadis yang kita baca barakallahu fiik. Jadi dikondisikan itu insyaallah bisa yang dihafal. Lafadznya ya kayak gitu. Nah, agak sulit-sulit sedikit mudah. Nah, barakallahu fiik, jadi dikondisikan nanti. Yang bisa menghafal, yang tidak bisa diusahakan untuk menghafal juga barakallahu fiik. Kita lihat ada pertanyaan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah boleh kita memanggil orang yang dahulu kita belajar kepadanya dengan sebutan ustadz, karena banyak faedah yang dahulu ia berikan yang sekarang menggunakan YouTube. Sekarang menggunakan YouTube, ustadznya ini dulu suka ngasih faedah ke dia, tapi ternyata dengan berjalannya waktu ustadznya ini nongol di YouTube, berdakwah dengan YouTube, masuk ke barisan para dai selebritis atau para dai YouTube misalkan. Nah, apakah boleh kita memanggil orang yang dahulu kita belajar kepadanya dengan sebutan ustadz setelah dia menyimpang, itu maksudnya? Nah, barakallahu fiik, kita lihat sini. Itu pertanyaan pertama. Sambungannya, dan apakah kita boleh menganggap ustadz yang menggunakan YouTube tidak boleh diambil ilmunya? Pertama, barakallahu fiikum, kita nyebutkan asarnya Muhammad bin Sirin rahmatullah alaih, disebutkan dalam Muqaddimah Sahih Muslim, itu patokan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Apa lafadznya? Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan baik-baik ini ya. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Dilanjutkan dalam Muqaddimah Sahih Muslim tersebut, fayundar ila ahli sunnah fayukhad hadithum. Dilihat ternyata dari ahli sunnah, ambil ilmunya, ambil hadisnya. Summa yundar ila ahli bid'ah. Kemudian dilihat lagi, oh ternyata dari ahli bid'ah, dari hizbiyun, dari ahlul ahwa misalkan, fala yukhad hadithum. Maka enggak boleh diambil ilmunya, enggak boleh diambil hadisnya. Kenapa? Karena ilmu itu amanah. Paham ya? Pengaruh seorang ustadz terhadap muridnya atau santrinya sangat besar pengaruhnya. Paham ya?
Nah, jadi kalau dulunya istiqomah, kemudian menyimpang dan banyak nasihat melalui artikel, suara, audio dan semisalnya kepada ustaz tersebut secara langsung maupun tidak langsung, kok tetap menolak, bangkang, bantah, mencari-cari fatwa ulama yang membolehkan perbuatan dia atau yang semisalnya, barakallahu fiik, maka mencari yang lain agar tidak termakan syubhat ustaz tersebut. Paham ya? Ahlus sunnah wal jamaah sangat berhati-hati dalam hal apa? Gambar makhluk bernyawa. Kita ingatkan berkali-kali ini. Lebih dari 17 hadis sahih yang menunjukkan apa? Haramnya gambar makhluk bernyawa. Mulai dari penggambarnya, yang mempopulerkan, yang melestarikan, semuanya ada ancamannya. Paham ya? Berapa tadi? Lebih dari 17 hadis sahih. Itu semuanya bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an Allah Taala mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Semua yang dibawa oleh Rasulullah untuk kalian ambillah, kerjakanlah, amalkanlah, dan semua yang Rasul larang tinggalkanlah. Hadis 17 tadi itu jumlahnya, itu perintah dari Rasulullah SAW, ajaran dari Rasulullah SAW, maka kita taati. Paham ya? Itu kesimpulan yang pertama. Jadi kalau sudah nongol di YouTube, paham ya? Berdakwah dengan televisi, berdakwah dengan barakallahu fikum video gambar makhluk bernyawa dan semisalnya, ahsan kita hindari. Mencari para masyayikh, para ulama, para asatidzah Ahlussunnah yang berdakwah tanpa pakai video, tanpa pakai apa? Gambar makhluk bernyawa. Lebih aman, tentram, tenang. Selamat hatinya, selamat keluarganya. Nah, ini kita belum membahas masalah kejadian-kejadian yang apa? Yang sampai menimpa istrinya para ikhwah gara-gara apa? Suka nonton, belajar lewat apa? Lewat video. Satu kisah saja sebagai pengalaman gambaran antum semuanya. Suatu ketika ada seorang istri diajak belanja sama suaminya, enggak mau, katanya mau belajar online. Di mana belajar online-nya? Dalam kamar. Paham ya? Dalam kamar langsung buka apa? HP Android atau komputer itu, tampaklah wajah ustadznya itu. Ternyata lama-kelamaan terbongkar, perhatikan baik-baik, lama-kelamaan terbongkar. Ternyata si akhwat perempuan tersebut senang dengan ustadznya tadi itu. Bayangkan itu. Kelihatannya taklim, bukan, tapi yang dilihat ustadz itu. Nah. Karena biasanya ini pengalaman dari orang-orang yang pernah terjun dan tobat. Biasanya kalau udah di syuting, itu enggak mungkin dia penampilannya seadanya. Paham ya? Pakaian jubah ya paling minim haramain lah. Paham ya? Jenggotnya bagaimana caranya biar rapi. Nah, gayanya diperbagus nih karena orang menyaksikan itu loh. Yang menyaksikan bukan satu orang, dua orang, dunia bahkan, itu loh ya. Nah, sudah apa? Sudah pertama, barakallahu fikum, rasa keikhlasannya terkikis di situ. Waliyadzubillah. Beda kalau halnya orang menyampaikan apa adanya. Tanpa video wala gambar wala syai, audio saja. Tenang dia. Dia enggak tahu apa yang dilihat yang lainnya, yang penting dia berusaha rapi, selesai. Paham ya? Itu sekedar satu kisah tadi ya. Bahayanya luar biasa. Dan kalau kita kembali ke 10 tahun yang lalu, ini gambaran aja. 10 tahun yang lalu atau bahkan lebih, anak masih ingat itu ya. Dulu sangat keras mereka berdakwah dengan apa? Gambar makhluk bernyawa. Haram, jangan, enggak boleh. TV haram. Paham ya? Sekarang malah berbalik arah, itu banyak sekali. Tidak lain di antaranya, ingat-ingat ya, di antaranya antum tahu atau tidak tahu, percaya atau enggak, gara-gara UUD. Apa itu UUD? Ujung-ujungnya duit. Paham ya? Itu hati-hati kalau orang enggak sabar masalah duit fulus, terseret kemana-mana, fitnah yang ngeri. Paham ya? Tapi buktinya Syekh Fulan muncul Ustaz, Syekh Fulan nampak dalam video, Syekh Fulan nongol dalam video, berdakwah dalam video. Dalil itu Syekh Fulan atau Al-Quran was Sunnah? Dalil Syekh Fulan atau Al-Quran Sunnah Harun? Al-Quran was Sunnah ala fahmi salafil ummah, selesai. Ketergelintiran para ulama bukan dalil bahwasanya itu diperbolehkan. Kalau antum sandarannya fatwa ulama, perbuatan ulama, keliru. Man tattaba'a rukhsal ulama tazandak. Barang siapa yang mengikuti rukhsah keringanan para ulama, maka dia akan terjatuh dalam kezindikan. Isbal enggak haram kok. Nah, kenapa? Buktinya Raja Salman juga isbal. Raja Salman juga isbal. Kok Raja Salman kaitannya apa gitu? Dalil bukan Raja Salman itu. Bukan, dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, caranya gitu.
Jangan pernah dibodoh-bodohin. Dalil Al-Qur'an Sunnah para ulama yang mereka nukilkan, ini ana meneliti langsung, ngecek langsung. Yang mereka nukilkan Syekh Shalal Fauzan, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata mereka membolehkan TV, membolehkan video, tapi banyak suara audio mereka mengharamkan secara mutlak kecuali paspor, KTP, uang. Nah, pengharaman ini mereka potong. Kalau lihat fatwanya yang sempurna, yang murni, banyak sekali. Aku tidak ridho di foto, aku tidak ridho di videokan. Mereka yang foto aku enggak sengaja, aku enggak ridho. Banyak sekali suaranya tersebar. Itu enggak diposting, yang diposting tentang pembolehannya secara yang mereka sebutkan seperti itu. Allahul musta'an. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan apa? Dengan barakallahu fikum ketergelinciran para ulama. Semua orang tidak maksum. Masa ulama bisa tergelincir? Sahabat ada ijtihad yang keliru, ada enggak sahabat? Sahabat kita semuanya enggak maksum dari kesalahan. Sahabat aja keliru dalam ijtihad ada gitu loh. Apalagi ulama di bawahnya. Sangat memungkinkan, jangan bilang masa ulama tergelincir. Itu ucapan yang batil seperti itu. Masa ustaz keliru? Batil. Ustaz, syekh, ulama itu bisa keliru karena tidak maksum dari kesalahan. Ini sekedar jawaban yang pertama tadi ya. Jadi upayakan kalau misalkan sudah menyimpang dari jalan yang lurus, barakallahu fikum, apalagi sudah mendakwakan perkara yang semula haram jadi halal. Ustaz, dulu kan katanya gambar makhluk bernyawa haram Ustaz. Kok sekarang halal? Sekarang lain. Sekarang kita mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita enggak ngikuti perkembangan zaman, dakwah kita enggak tersebar kemana mana. Lah kok malah mengikuti perkembangan zaman? Ikuti dalil. Dalil itu kalau diikuti sejak dulu sampai sekarang enggak pernah berubah dalil itu. Coba buka kalau percaya. 10 tahun yang lalu yang mereka pakai dalil haramnya gambar makhluk nyawa, sampai sekarang berubah enggak dalilnya? Enggak berubah. Yang berubah pendapatnya. Allah musta'an. Ini yang mengamati ya. Kalau enggak mengamati ya nanti lihat saja pengamatannya. Yang mengamati masih ingat 10 tahun yang lalu, insyaallah biidznillah kalau sudah kenal dakwah salafiyah, tahu dia. Paham ya? Wah, ini kok mulai ketahuan. Allahul musta'an. Yang kedua, dan apakah kita boleh menganggap ustaz yang menggunakan YouTube tidak boleh diambil ilmunya selama barakallahu fikum menyeru kepada kebatilan dan juga menyeru membolehkan perkara yang semula haram dan dikhawatirkan menebarkan syubhat melalui YouTube atau yang semisalnya, ahsan dihindari. Dia mengatakan boleh itu aja sudah syubhat itu. Paham ya? Menjaga keselamatan hati lebih kita dahulukan daripada sekedar apa? Daripada sekedar barakallahu fikum bermudah-mudahan dalam perkara yang haram. Yang kita jaga itu hati. Ingat-ingat kaidahnya apa? Asy-syubhu khattafah wal qulub dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar. Syubhat itu menyambar-nyambar. Sedangkan hati itu lemah. Hati itu lemah. Kalau kita enggak bisa mengkondisikan, sangat berbahaya sekali. Taruhlah antum menggunakan media sosial, mau Instagram, Facebook misalkan, kerusakannya banyak sekali dalamnya. Sampai para ulama menyarankan hindari Facebook, hindari Instagram. Paham ya? Kalau mau pakai WhatsApp atau pakai Telegram misalkan. Karena kerusakan di dalamnya banyak sekali. Tapi anak dagang Ustaz, menjaga keselamatan hati lebih kita dahulukan daripada menjaga keselamatan dagangan. Paham ya? Seperti itu. Karena kerusakan yang di dalamnya tadi itu sekedar selingan. Para ulama telah membahas karena itu semuanya muncul belakangan ini. Zaman dahulu mereka mencukupkan dengan apa? Sami'na wa ata'na, dalil terima. Zaman sekarang setelah adanya teknologi yang canggih, zaman modern, banyak orang yang neko-neko dan aneh-aneh. Paham ya? Ingin menjadi terkenal, ingin viral, ingin menjadi terpopuler atau yang semisalnya. Paham ya? Apalagi udah terjun ke YouTube, biar banyak pengikutnya, nanti dapat uang banyak. Seorang ustaz itu akhirnya apa? Dapat gaji dari YouTube. Allahul musta'an. Hati-hati ya, ahlus sunnah insyaallah sangat berhati-hati dalam hal tersebut. Upayakan kita semuanya terhindar dari fitnah-fitnah yang ada. Innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan. Sungguhnya orang yang bahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah, bukan orang yang menjerumuskan diri ke dalam fitnah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.